Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
Ya, shalom semuanya. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan saudara semua yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan program ini. Yuk sama-sama kita kembali ingin belajar, kita mau sama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini saya berikan judul Know Your Business. Atau yang biasa kita kenal dengan kenali urusanmu, kenali perkaramu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hari-hari ini terlalu banyak orang yang bukan urusannya, tapi dia ngurusin urusan itu. Lalu bukan kepentingannya, dan dia mengurusi kepentingan itu. Lalu kita harus tahu dulu nih, apa sih yang menjadi kepentingan kita? Karena apa? Karena Tuhan sendiri, karena Tuhan sebagai pencipta kita itu, dia tahu perkara apa yang harus dia kerjakan terlebih dahulu. Dia tahu juga perkara apa yang harus dia selesaikan saat ini. Dan itulah kenapa sebabnya kita juga harus tahu bahwa apa yang harus kita kerjakan hari ini. Kepentingan apa yang harus kita dulukan hari ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu punya mau di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan itu punya yang namanya keinginan supaya sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada yang namanya Tuhan menciptakan kita secara asal-asalan. Tuhan menciptakan kita secara main-main, Tuhan menciptakan kita nggak sengaja gitu ya. Tuhan menciptakan kita secara kebetulan, nggak ada kata seperti itu. Karena apa? Karena dia mau apa yang dikehendakinya itu terjadi atas kita semuanya. Dan hari ini kita mau belajar untuk tahu apa perkara yang harus kita kerjakan. Yuk, kita buka di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose 2 ayat yang ke-16. Kolose 2 ayat 16 sampai yang ke-23. Nanti dilanjut lagi di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Judul perikopnya adalah Cari Perkara yang di Atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat yang ke-19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Dilanjut dengan pasal yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang terakhir. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Di sini jelas bahwa kita harus mencari terlebih dahulu perkara yang di atas. Karena itulah adalah perkara yang utama dan terutama. Jadi jangan lagi kita mengesampingkan yang namanya perkara-perkara duniawi ketimbangkan dengan perkara-perkara yang di atas. Karena apa? Karena kita nggak selamanya akan hidup di dunia ini. Karena kita nggak selamanya akan ada di dunia ini, di bumi gitu ya. Kita karena bukan orang yang memang dilahirkan untuk tinggal selamanya di dunia ini. Tapi memang kita adalah orang-orang yang terlahir, yang Tuhan mau akan ada bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Maka dari itu, kalau kita masuk ke pasal 2 ayat yang ke-16, dibilang, jangan biarkan orang menghukum kamu.
Menghukum karena apa? Menghukum mengenai makanan, minuman, dan mengenai hari raya, bulan baru, serta hari Sabat. Karena apa? Karena kalau kita ingat cerita di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-23, kalau kita boleh melihat gitu ya ke belakang, bahwa di situ ada cerita bagaimana murid-murid Yesus ketika berjalan di ladang gandum, mereka memetik gandum. Dan posisinya pada saat itu adalah hari Sabat. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Farisi, kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-23 sampai yang ke-28, itu menceritakan bagaimana orang Farisi melihat apa yang dilakukan oleh murid Yesus. Apa yang sedang dikerjakan oleh murid Yesus. Bagaimana Markus pasal-pasal yang di atasnya, itu sedang ada pertentangan memang ya antara murid Yesus dengan orang Farisi maupun ahli Taurat. Mereka mencoba terus mengkoreksi apa yang dilakukan oleh Yesus beserta dengan murid-muridnya. Bagaimana hari itu pada hari Sabat, mereka tidak boleh melakukan segala sesuatu, mereka tidak boleh mengerjakan segala sesuatu, tapi murid Yesus malah memetik dan mengupas daripada gandum-gandum itu. Dan apa? Dan posisinya pada saat itu, orang-orang Farisi mencoba, dengan kata lain, mencoba menghukum, mencoba menyudutkan, mencoba untuk menghakimi daripada murid Yesus. Kenapa kamu melakukan itu di hari Sabat? Lalu apa? Yesus tidak menghukum daripada murid-muridnya, tapi dia membela murid-muridnya. Dia bilang bahwa anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Bahwa kepentingan yang ada bukan hanya masalah tentang makan, minum, atau hal-hal lainnya. Tentang aturan-aturan yang justru harusnya mendekatkan kita dengan Tuhan. Tapi kebalik, aturan-aturan yang terkadang muncul, itu justru buat kita menjadi samar-samar ngelihat Tuhan. Dan apa? Kalau kita bilang hidup itu harus rajin doa, itu betul. Hidup itu harus rajin baca firman. Hidup itu harus memuji, menyembah Tuhan. Layaknya orang Farisi dan ahli Taurat. Kita nggak bilang bahwa itu salah. Kita bilang itu benar. Tapi apa? Tapi kalau kita lihat, kita masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Di situ juga ada hubungan yang harmonis dengan sesama. Ada kasih yang harus dibagikan, bukan hanya kepada Tuhan, tapi dengan sesama manusia yang ada. Gimana caranya kita mempraktekkan sebuah kasih itu? Ketika kita beri persembahan sama Tuhan, kita coba beri yang terbaik. Kita coba kasih yang sepenuh hati, kita coba kasih yang dengan sungguh-sungguh. Kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi di sisi lain, sama sesama kita mencoba menekan. Kita mencoba yang namanya kalau bisa kita hancurkan. Nggak ada yang namanya kasih, nggak ada yang namanya memaafkan. Memang itu berat dilakukan. Tapi apa? Tapi memang harus. Karena Tuhan juga sudah bela kita. Tuhan bela kita atas hukum-hukum yang berlaku, yang dia tuh nggak mau hukum itu ada justru untuk menjauhkan antara dia dan kau, dia dan saya. Tapi dia bela kita supaya kita terbebas dari hukum-hukum yang menjauhkan itu. Makanya apa? Makanya kita juga harus melakukan kepentingan-kepentingan yang didasari oleh kasih untuk sesama kita. Jadi jangan di satu sisi kita ngasih persembahan, nah di sisi lain kita juga harusnya kita melakukan kasih yang sama. Jadi ada hubungan yang intim yang kita bangun sama Tuhan. Baca firman, berdoa, memuji Tuhan. Di sisi lain, ada hubungan harmonis yang kita bangun dengan sesama. Entah itu kita hanya sekedar menegur sapa. Apa kabar? Lalu apa? Lalu kita mementingkan yang namanya kepentingan Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita, tadi kan ada dibilang kita nggak boleh kepo. Tadi kan dibilang kita nggak boleh ikut campur urusan orang, kita nggak boleh banyak tahu urusan orang. Ingat bahwa kita harus tahu urusan orang. Ketika kita tahu, kita harus empati. Dan apa? Dan kita punya rasa peduli. Jadi kita jangan jadi orang yang cuma pengen tahu, tapi kita nggak memberikan solusi atau jalan keluar. Lebih baik kita diam saja. Tapi kalau memang kita punya hati untuk membantu, kita punya hati untuk menolong, kita punya hati untuk peduli, ya kita tanya apa permasalahannya.
dan kita cari tahu solusinya bersama-sama. Itu bagaimana kita membangun hubungan yang baik sama Tuhan dan manusia. Jadi cari perkara yang di atas. Dengan apa? Dengan kasihi dulu sesamamu. Bangun hubungan yang harmonis. Lalu lanjut di ayat yang ke-17. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harusnya datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, itu harusnya adalah bayang-bayang. Jadi hukum-hukum tadi itu yang dilarang makan ini, dilarang minum itu, atau ini lagi hari ini, itu seharusnya adalah bayang-bayang dari apa yang datang. Harusnya hukum-hukum yang ada itu mendekatkan kita sama Tuhan. Tapi apa? Tapi hari-hari ini akhirnya hukum-hukum yang ada membuat kita justru jauh sama Tuhan. Buat kita ada gap sama Tuhan. Akhirnya hukum-hukum yang ada itu hanya untuk kita menghakimi orang lain. Hanya untuk kita menilai orang lain. Wah, aku kan udah jalanin ini. Aku udah begini, aku udah begini, aku udah begini. Langsung lihat orang lain. Dia belum begini, dia belum begini, dia belum begini. Sama kayak orang Farisi. Mereka menjalankan, tapi di sisi lain mereka juga menilai orang lain. Kita jangan seperti itu. Ketika kita sudah menjalankan, kita harus bersyukur bahwa Tuhan telah mampukan kita. Dan kita menyadari bahwa hukum-hukum itu ternyata bikin saya makin dekat sama Tuhan. Jangan bikin hukum itu justru bikin kita kedodoran. Justru bikin iman kita ketinggalan. Jadi akhirnya dengan hukum itu kita hanya sibuk dengan hukum-hukum itu. Kita hanya sibuk untuk menilai, oh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Tapi kita nggak pikirin bahwa ternyata hubungan kita sama Tuhan tuh udah jauh. Tanpa kita sadari, seakan-akan kita berjalan terus dalam hukum. Padahal hukum yang kita sedang jalani itu tidak membuahkan sedikit pun di dalam kekekalan. Nah itu yang kita harus sadari. Berarti setelah kita mengasihi sesama, kita harus sadar bahwa dengan hukum-hukum yang ada itu harusnya mendekatkan kita sama Tuhan. Karena kalau kita lihat sendiri, bicara masalah agama kalau kita lihat dari bahasa Sanskerta gitu ya, terdiri dari kata A dan gama gitu ya. A-nya tidak dan gamanya kacau. Yang artinya tidak kacau. Jadi apa? Jadi agama itu adalah sesuatu yang mengatur seseorang untuk hidupnya nggak kacau. Untuk semuanya ada aturan. Terutama apa? Aturan di dalam keimanan kita. Religi kita sama siapa? Sama Tuhan. Dan kita tahu bahwa religi itu dibangun bukan hanya sama Tuhan. Kita bangun juga dengan sesama. Nah jadi kita ngerti bahwa agama kita ini, bahwa kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, kita diatur supaya hidup kita apa? Supaya hidup kita nggak main-main sama Tuhan. Dan supaya hidup kita nggak sibuk dengan aturan-aturan yang dunia buat. Tuhan mau ikutin aja apa yang dia bilang. Kalau Tuhan bilang A, kita ikutin. Kalau Tuhan bilang B, kita ikutin. Kalau kita melanggar, minta ampun sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan. Karena apa? Karena kalau dilihat dari tadi, dari Markus pasal yang kedua, ketika murid-muridnya coba melanggar apa yang dibuat dan ditambahkan oleh manusia, Tuhan akan bela. Jadi jangan takut untuk melanggar hukum-hukum yang dibuat manusia yang seakan-akan baik, tapi ternyata tidak benar. Lanjut lagi ke ayat yang 18. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri. Jadi di ayat yang ke-18 ini sebenarnya Paulus mau bilang bahwa jangan kamu termakan dengan orang-orang yang seakan-akan baik. Orang yang seakan-akan selalu bilang bahwa aku ngelihat ini, penglihatanku ini dari Tuhan, penglihatan aku begini, penglihatan aku begini. Diingatkan kepada kita semua bahwa akan banyak di akhir zaman orang-orang yang seperti itu. Yang coba untuk menunjukkan apa yang mereka miliki, coba menunjukkan apa yang mereka tahu, apa yang mereka punya, untuk dibagikan kepada kita. Dan semuanya itu belum tentu benar. Oleh sebab itu apa? Jangan sampai kemenangan kita
yang sedang kita lakukan, yang kita percaya bahwa setiap umat manusia, bahwa kita yang percaya Kristus, kita sedang berlomba untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Kita semua mau untuk tinggal bersama dengan Bapa di surga. Kita mau sampai akhir hidup kita, kita terus di dalam Yesus Kristus. Makanya ada lagunya kan, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kita sedang berjuang untuk sampai di taraf kesetiaan itu. Bagaimana kita tidak menjual iman kita? Bagaimana kita tidak menjual yang namanya kepercayaan kita? Kita terus bertahan. Apapun yang terjadi kita pegang Yesus Kristus. Kita nggak goyah. Di ayat yang ke-18 ini mau dikasih tahu, cari perkara yang di atas itu. Dengan apa? Dengan menyeleksi orang-orang itu. Yang kita kira, oh dia ini rohani banget nih. Setiap ngobrol ngasih tahu, kemarin dapat mimpi ini, kemarin dapat penglihatan ini, penglihatan B, penglihatan C. Tapi ternyata itu adalah pengetahuan atas dasar kedagingannya yang diberitahukan sama kita. Lalu apa? Lalu kalau kita nggak pegang erat sama firman Tuhan, kalau kita nggak pernah tahu akan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita nggak pernah tahu apa yang dikatakan Yesus, apa yang difirmankan Yesus, kita nggak pernah tahu apa yang diajarkan oleh Yesus sebenarnya, kita termakan dengan omongan-omongan seperti itu. Sehingga apa? Akhirnya kita nggak lagi fokus untuk cari perkara yang di atas, tapi kita fokus untuk bagaimana kita cari perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah keinginan daging manusia. Ketika kita diberitahu, oh saya dapat penglihatan, kamu akan begini kalau kamu begini, kamu akan begini kalau kamu begini, kita percaya. Akhirnya dengan penglihatan-penglihatan seperti itu, kita lakukan. Seakan-akan penglihatannya itu rohani banget. Seakan-akan penglihatannya itu, wih iya nih bener nih dapetnya dari Tuhan. Tanpa kita seleksi, tanpa kita cari tahu dulu kebenarannya di dalam firman Tuhan, kita langsung jalani, kita langsung lakukan. Ternyata kita udah jalanin. Itu adalah penglihatan-penglihatan yang dibuat-buat, yang dikarang-karang. Itu yang dimaksud, supaya kita nggak termakan dengan omongan-omongan seperti itu. Nggak cepat termakan. Puji Tuhan kalau memang ternyata penglihatan itu benar. Makanya harus diuji. Nggak sembarangan. Jangan kita langsung bilang itu orang benar, itu orang begini, 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 begini. Tanya dulu sama Tuhan. Tuhan apakah benar? Jangan sampai pertandingan yang kita udah lewati terbuang sia-sia. Dan kemenangan tidak terjadi pada akhirnya. Kemenangan apa? Mahkota kekal itu kita tidak dapatkan. Karena apa? Karena kita percaya dengan orang-orang yang ngomongnya ternyata sesuai dengan kedagingan ya, bukan kata firman Tuhan. Makanya di sini memang diingatkan, benar-benar ditekankan, janganlah kamu biarkan kemenangan kamu itu digagalkan. Karena banyak orang yang gak suka kalau lihat seseorang itu menang. Gak suka kalau ngelihat orang lain itu dapat sebuah penghargaan. Ada orang-orang yang memang gak tenang kalau ngelihat seperti itu. Makanya terus mencari kesalahan. Kesalahannya dicari dari mana? Dari hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu tadi. Tapi jangan takut ketika orang lain mencari-cari kesalahan atas hukum-hukum yang memang manusia bikin. Kita nggak usah takut. Ketika kita benar sesuai dengan kehendak Tuhan, kita lakukan benar-benar apa yang Tuhan mau. Ingat baik bahwa Tuhan itu menjadi pembela yang terutama di dalam kehidupan kita. Dia nggak pernah tinggalin kita, dia nggak pernah biarin kita sendirian, dia nggak pernah biarkan kita malu. Bahkan dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Makanya jangan pernah takut ketika jalan sama Tuhan Yesus, yakin, percaya bahwa dia pasti bela dirimu dan diriku. Lanjut lagi ke ayat yang 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat dan sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, di sini pengen dikasih tahu nih. Pengen dikasih tahu bahwa gimana kamu bisa percaya sama orang-orang kayak gitu? Yang mereka itu nggak berpegang sama kepala. Kepala itu siapa? Sama Tuhan.
Jadi sekarang kita bisa lihat ketika kita sedang mencari perkara yang di atas, usahakan kita berkomunitas dengan orang-orang yang sama tujuannya. Dengan orang-orang yang memang mau untuk mencari perkara yang di atas secara bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita nggak ditarik lagi turun ke bawah. Kita nggak berfokus lagi untuk cari yang perkara-perkara di bumi. Kita bisa lihat ketika seseorang memberikan kita yang namanya penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan, kita bisa lihat apakah orang ini benar, apakah orang ini berpegang sama Tuhan, apakah dia benar-benar mempelajari tentang firman Tuhan. Itu semuanya kita harus uji. Kita harus lihat benar-benar supaya apa? Supaya kita nggak samar-samar kelihatannya akhirnya. Kita nggak ngeliat bahwa oh iya ini orang benar nih ya. Padahal ternyata dia tidak berpegang kepada kepala, dia tidak berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi apa yang dibicarakan sama dia itu bukan tentang apa yang Kristus ajarkan. Jangan sampai kita tertipu pada akhirnya. Lalu, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Di sini disebutkan kembali peraturan. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Kalau tadi di atas ada soal hukum-menghukum, di sini disebutkan lagi tentang peraturan-peraturan. Kenapa kamu masih mengikat diri dengan peraturan-peraturan? Yang apa? Yang itu tadi, seolah-olah kamu masih hidup dengan dunia. Padahal kamu ini sudah apa? Kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Kita sadari bahwa kita ini tuh sudah ditebus. Kita ini sudah dibebaskan dari hukuman-hukuman seperti itu. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan menjalankan hukum yang benar-benar Tuhan kasih sama kita. Kasihi dia, kasihi sesamamu. Lakukan itu dengan sepenuh hati. Persembahkan tubuhmu. Beri persembahan yang terbaik dari tubuhmu. Entah itu engkau melayani dimanapun. Karena apa? Karena kita lihat di pasal yang atasnya, di ayat yang ke 3, pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dikasih tahu bahwa di dalam dia itu tersembunyi harta, hikmat, dan pengetahuan. Makanya apa? Makanya kita harus cari. Kita harus cari deketin sama Tuhan. Kita harus cari perkara yang di atas. Supaya apa? Kita dapat harta, hikmat, dan pengetahuan. Sehingga apa? Sehingga nanti di akhir zaman siapapun yang datang, yang coba untuk menyerongkan kita dari jalannya, itu nggak bisa. Karena apa? Karena kita sudah punya pengetahuan hikmat yang kuat. Kita sudah punya dasar yang kuat. Sehingga orang mau ngomong apa, kita tahu bahwa oh ini bukan dari Tuhan. Ketika orang ngomong apa, oh ini dia nggak berpegang sama Tuhan. Kenapa kita bisa nilai seperti itu? Bukan asal-asalan. Tapi apa? Karena Tuhan sendiri nanti yang akan bicara sama kita. Karena kita sudah hidup di dalam dia, maka dia bicara sama kita. Dia nggak hanya berdiam diri. Entah itu nanti dia kasih petunjuk-petunjuk, nanti dia kasih yang namanya rasa damai sejahtera kah di hati, rasa tidak damai sejahtera kah, supaya kita pada akhirnya bisa menilai bahwa ini dari Tuhan atau bukan ya, gitu. Nah, makanya benar-benar harus kita fokus ketika mencari perkara yang di atas. Karena itu tadi, Tuhan aja tahu perkara apa yang harus dia kerjakan. Lalu kalau Tuhan tahu perkara apa yang dia kerjakan, bagaimana dengan kita? Jangan selalu bilang, Tuhan, kerjakan perkara-perkaramu yang besar, lakukan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa. Tapi kitanya sendiri nggak melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita sendiri nggak mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dan lanjut lagi, di ayat yang ke-23, pasal yang kedua, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah, buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi jangan lagi ikut dengan peraturan-peraturan dunia yang membuatmu jauh dari Tuhan. Tapi kalau memang peraturan-peraturan itu kau rasa, oh ini peraturan yang tepat nih, memang ini membuat hidupku menjadi teratur, hidupku menjadi dekat sama Tuhan, lakukan. Tapi peraturan yang kira-kira kelihatannya baik, tapi nyatanya itu menjauhkan diri dari Tuhan, tidak usah dilakukan.
Karena Tuhan akan tunjukkan yang lain, jalan yang lain untuk kau bisa tempuh, untuk lewati, tidak melalui peraturan-peraturan itu. Lanjut lagi, pasal yang ketiga, ayat yang pertama tadi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita harus pikirkan nih, perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Supaya apa? Supaya kita ini tahu gitu. Kita pada akhirnya akan menjadi seorang pemenang yang benar-benar memegang mahkota. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Pikirkan itu, kerjakan itu, cari fokus perkara-perkaranya. Kita harus berjuang, bukan hanya santai-santai. Karena di ayat yang 4 juga bilang, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memberdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Di pasal sebelumnya udah dikasih tahu, jangan ada yang memberdayakan kamu. Jangan ada yang menggagalkan kemenangan itu. Supaya kita sama-sama hidup jadi orang yang benar-benar menang. Kita sama-sama hidup mendapatkan mahkota yang kekal. Dan pada akhirnya kita sampai kepada tujuan kita. Kita sampai kepada garis finish kita. Tanpa ada yang bisa ganggu. Tanpa ada yang bisa menurunkan kita. Karena apa? Karena fokus kita udah sama Tuhan. Jadi kita tahu apa yang Dia mau. Ketika kita tahu apa yang kita kerjakan, engkau tahu apa perkara yang harus kau kerjakan, Tuhan tahu apa perkara yang harus Dia kerjakan di dalam hidupmu. Makanya sekarang mulai hari ini, jangan pernah setengah-setengah, jangan kita ngasih persembahan sama Tuhan, kita lakukan pelayanan di gereja, kita segala macam yang terbaik buat gereja, buat Tuhan, buat rumah Tuhan. Tapi di sisi lain kita tidak mengasihi orang yang benar-benar, yang kita lihat di dekat kita aja. Kita tidak mengasihi dengan baik dan benar. Memang ini nggak gampang. Kita harus selalu minta tuntunan ya, karena Paulus saja sadar bahwa orang-orang seperti itu yang ingin gagalkan kita tuh banyak. Oknum yang ingin gagalkan kita banyak. Yang nggak suka akan keberhasilan kita, kemenangan kita dalam mengejar Yesus Kristus itu banyak. Makanya dia selalu bilang, jangan sampai gagal di dalam engkau mengejar itu. Supaya kau dapatkan mahkota yang kekal. Dan kita sama-sama hidup di dalam kekekalan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan kerabat, saudara yang kita kasihi. Sama-sama kasih tahu, ayo, gak gampang memang. Di dalam kita mempertahankan semuanya ini, keimanan kita, kepercayaan kita. Tapi harus kita lakukan. Harus kita kerjakan. Jadi jangan lagi bilang sama Tuhan, aduh Tuhan kayaknya gak lakukan mujizat apa-apa nih dalam kehidupan aku. Aduh Tuhan kayak gak kerja nih dalam kehidupan aku. Tapi tanya sama diri sendiri, udah belum aku lakukan perkara yang Tuhan mau? Maka apa? Maka ketika kita cari perkara yang di atas, semuanya akan ditambah padamu. Dan ayat yang keempat, yang terakhir, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Inilah garis finishnya. Ketika kita sudah mengasihi sesama sebagai bukti kita mencari perkara yang di atas. Lalu apa? Lalu bayang-bayang hukum tadi yang kita pilah, mana yang mendekatkan kita sama Tuhan. Lalu kita menjauhkan diri dari orang-orang yang ingin menggagalkan kita, dan kita berkomunitas, kita bersatu dengan orang-orang yang tujuannya sama. Yang satu tujuan, yang garis akhirnya ingin sama-sama bersama dengan Yesus Kristus di sorga. Dan di akhirnya, kita akan dinyatakan bersama-sama di dalam Dia, bersama dengan Dia, di dalam kemuliaan yang kekal. Itu janjinya Tuhan, pegang janjinya, lakukan apa yang Dia mau, lakukan apa yang Dia kehendaki, biarlah kiranya kita terus menyenangkan hati Tuhan. Shalom.